Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang memahami peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok 9 yang beranggotakan Syafira Aprilia Nurazizah dengan NIM P13374371222002, Nisa Diana Firdaus dengan NIM P13374371222003, Isna Nur Khaironi dengan NIM P13374371222032, Niken Hapsari dengan NIM P13374371222043. Perkenalkan, nama saya Syafira Aprilia Nurazizah dari kelas 1A dengan NIM P13374371222002 sebagai pembicara 1. Pengertian kesatuan dan kesatuan. Persatuan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia. Adanya unsur sosial budaya yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan menimbulkan sifat kekeluargaan dan gotong royong pada masyarakat Indonesia. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Saya Nisa Diana Firdaus dari kelas 1A sebagai pembicara 2 akan menjelaskan pandangan tentang persatuan di antara sesama warga negara. Karakter moderasi beragama meniscayakan adanya keterbukaan, penerimaan, dan kerjasama dari masing-masing kelompok yang berbeda. Karenanya, setiap individu pemeluk agama apapun itu, suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara setiap pemeluk agama. Akhirnya, mari kita senantiasa menyerukan sama seperti seruan Lukman Hakim Sarifuddin, Menteri Agama pada masanya, bahwa beragama hakikatnya berindonesia dan berindonesia hakikatnya beragama. Pandangan tentang persatuan antar sesama manusia di muka bumi ini lintas negara. Dilihat dari perspektif agama dan politik, secara umum pola hubungan antara agama dan negara yang dikemukakan para ilmuwan dan pakar politik di dunia ada 3 teori. Pertama, pola hubungan antar agama dan negara yang kaitannya sama sekali terputus. Pola ini sering disebut pola sekunder. Pola ini dijumpai di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan lain-lain. Kedua, pola hubungan formal antara agama dan negara. Pola ini manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama atau syariat secara formal dengan hukum positif. Kelompok ini menjadikan Islam sebagai ideologi seperti Arab Saudi, Pakistan, Irak, Libya, Syria, Iran, dan lain-lain. Ketiga, pola hubungan antar agama dan negara secara tidak formal. Pola ini lebih menekankan pendekatan nilai-nilai Islam dalam konteks berbangsa dan bernegara. Saya Isna Nur Khaironi dari kelas 1A sebagai pembicara 3. Peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mempunyai berbagai latar belakang, ras, suku, dan agama yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir tiap-tiap individu. Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Meskipun tidak dipungkiri bahwa aspek tersebut juga mempunyai bagian negatif yang perlu diwaspadai, khususnya dalam hal persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Islam, perbedaan merupakan sebuah fitrah manusia. Pemaksaan terhadap sebuah perbedaan justru melanggar fitrah tersebut, apalagi melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendak menjadi hal yang kontradiktif dengan makna Islam sendiri. Menurut bahasa, kata Islam berarti tunduk.
patuh, berserah diri, dan damai. Jadi, karakteristik dan watak dasar Islam sebenarnya adalah gagasan komprehensif tentang perlunya perdamaian dalam hidup dan kehidupan manusia. Islam diturunkan sebagai agama untuk tujuan mewujudkan salam atau keselamatan, kedamaian, dan perdamaian. Dengan demikian, maka segala bentuk tindak kekerasan, terorisme, anarkisme, dan ketidaksetujuan terhadap perbedaan sebenarnya bertentangan dengan watak dasar, visi, dan misi agama Islam. Saya Nike Napsari sebagai pembicara 4. Islam pada dasarnya memandang manusia dan kemanusiaan secara positif dan optimis. Dalam konteks hubungan antar agama di Indonesia, terbentuknya Pancasila dapat dikatakan sebagai perwujudan dari keinginan untuk mengembangkan kalimatun sawa dalam Islam, yaitu pengembalian kebijakan yang bersifat win-win solution untuk menjembatani perbedaan pendapat dalam pembentukan Pancasila. Hasil penerimaan Pancasila itu sangat jelas menunjukkan bahwa para pemimpin Islam sangat mengutamakan kerukunan dan integritas nasional dibandingkan hanya memikirkan kepentingan umat muslim belaka. Dalam pandangan mayoritas umat Islam Indonesia, penerimaan Pancasila menjadi hadiah terbesar umat Islam untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang majemuk dari segi agama, suku, adat istiadat, dan lain-lain. Upaya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara 1. Menempatkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral sehingga sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. 3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup agar umat beragama sehingga tercipta suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan beragama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi. 4. Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat dalam memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan. 5. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.